Yahoo guys, hari ini gua ada video yang agak berbeda. Bukan ngebahas modding atau review produk, tapi bikin tier list ya. Dan di sini gua ada special guest Bang Tommy. Please introduce yourself. Halo guys, gue juga fans Rain nih. Halo semuanya, gue Tommy Pratama. Udah sih paling gue juga YouTuber juga, suka bahas keyboard juga dan segala macamnya. Hari ini tier listnya bakal buat moddability atau modding potentialnya 29 keyboard ini. Pertama, gua mau ngejelasin tiersnya dulu ya. Dari paling atas ada Modder's Dream. Maksudnya gua dengan Modder's Dream itu keyboard yang paling banyak opsi moddingnya. Atau rootnya nanti kalau lu udah mulai modding-moddingan, paling banyak root yang lu bisa ambil. Misalnya lebih banyak mounting style, atau pilihan switchnya lebih banyak gitu. Terus di bawahnya ada Good Value for Money. Di sini gue bakal masukin keyboard yang value for money-nya itu outstanding atau jauh di atas keyboard yang lain ya. Di bawahnya biasa aja untuk ya yang biasa aja keyboardnya. Ketinggalan zaman itu buat keyboard yang mungkin keyboard yang rilisnya udah agak lama dan kalau dibandingin dengan keyboard zaman sekarang udah ketinggalan zaman. Nggak usah modif-modifan itu ya self-explanatory lah. Yang nggak usah dimodif. Harus di otak-atik lah pokoknya lah ya. Iya, nggak usah otak-atik. Buat yang nanya, Bang, keyboard apa yang nggak usah dimodif? Langsung enak gitu. Pertama kita mulai dengan apa nih? MaxFit 61. MaxFit 61. Gua rasa agak bingung nih. Bisa masuk Modder's Dream, bisa biasa aja. Kayaknya masuk Modder's Dream karena dia lebih banyak pilihan case-nya. Ya cuman itu aja sih plusnya. Banyak pilihan Dia add-on-nya ada si tofunya sih. Tofunya itu game changer banget sih menurut gua, si MaxFit 61 ini. Terus next dia kan juga udah hot swap juga kan. Jadi namanya bisa gonta-ganti switch. Udah ya basically kayak lu pakai tofu yang KB defense kalau si MaxFit 61 nih. Udah masuk ke ranah custom. Nggak enaknya cuman mounting point-nya proprietary dia, nggak standardized gitu. Iya. Oh ya guys, sebelum video ini kan gue juga bikin tier list sama Bang Tommy. Tapi yang tadi itu tier listnya itu buat yang keyboard yang out of the box paling bagus. Jadi kalau lu mau lihat, jangan lupa cek channel dia. Thank you. Iya. Linknya di deskripsi. Iya tuh. Good. Terus Mecha 6. Mecha 6 yang bukan Mecha 6 Plus, Mecha 6 biasa. Iya. Ya, ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman banget. Iya. Yeah. Udah jelas. PS5 aja kalah deh. Iya, menang USB portnya doang, USB-C. Iya. Nah, ini satu-satunya kesukaan gua nih. Mecha 6 Plus. Gua rasa di depan MaxFit 61. Kenapa gua suka ini ya mounting style-nya. Switch itu kan kalau ya dia pilihan switch-nya lebih dikit karena Otemu socket. Tapi cuman karena mounting style-nya lu bisa gummy O-ring gitu. Itu plus gede banget untuk gua. Bisa gummy O-ring, bisa sandwich mount. Jadi mungkin kalau ini keyboard pertama kalian bisa nyoba-nyoba 3 mounting style dalam satu keyboard gitu. Sebenarnya kalau emang kalau soket Otemu juga, sekarang tuh opsi switch udah banyak loh. Kayak misalnya udah bisa masuk ke KTT, udah bisa masuk Akko, CS, udah bisa masuk yang Gazoo juga, ya kan? Terus Otemu juga udah ngeluarin lini baru tuh, yang 6 switch baru tuh, yang Red Panda, Crystal gitu-gitu. Jadi menurut gue, ya oke lah dia walaupun removable Otemu, tapi dibantu sama aftermarketnya. Iya, setuju. Nah, next ini OLV75. Untuk modding, ya dia biasa aja karena modnya nggak ada yang unik-unik gitu modnya. Iya, dia out of the box sih. Dia out of the box experience, bukan modding experience dia. Nah, ini dia sandwich mount Pro itu out of the box. Modder's Dream masuk ya. Modder's Dream. Sandwich mount. Karena ada yang karena ada aftermarketnya dia. Yang case yang N2X Vulkan itu yang sama Project Vulkan. Iya, bisa masuk Modder's Dream. Tapi karena dia yang Vulkan itu tuh masuknya udah custom kan. Jadi dia itu case-nya itu akrilik dan juga plate-nya itu udah polikarbonat.
Jadi bisa tuh pakai itu tuh si PCB-nya N2 tuh. Iya. Iya, bener juga ya. Nggak mikir sampai situ gua. Itu Next apa nih? VX VX8 Pro. 8 Pro. VX8 Pro. Gua belum pernah pegang. VX8 Pro dia sih masuk kayaknya good value sih. Karena ya itu sih bisa ganti case akrilik, terus hot swap. Harganya berapa tadi Dia ya? kanvas. Dia tuh di 600-an kalau nggak salah. 600-an. Nah, ini gua agak bingung karena VX8 lebih cocok value for money-nya sih. Oh, ini enaknya VX8. Kalau ini bukan VX8 Pro, udah pasti masuk value for money karena dia case standarnya bisa sandwich mount. Oh iya. Bisa. Iya, dia pakai clip system. Oh alah. Iya. Kalau ini Si. VX8 Pro, Biasa VX8 aja Pro dong. biasa aja. Iya Iya, dah, biasa aja lupa sih gua ya. masukin guys, tapi VX8 good value for money. Lupa dimasukin nih. VX6. Oke, Nah, ini VX6 juga kayak sama sih. biasa aja. Biasa aja. Ya. Moddingnya nggak ada yang keren-keren gitu. Iya. Nah, ini gua suka. 67, Mother Stream, Mother Stream. Iya. Ini competing 67. dua-duanya. Kayaknya ini lebih at depan karena two piece case tapi pakai baut. Yang lain di sini Ya. mungkin ada two piece case. Ada beberapa ya two piece case-nya. Cuman nggak pakai baut, pakai clip system. Benefitnya di situ dengan Maxit Ya, 67. jadi sandwich mount-nya tuh udah menyerempet-nyerempet ke top mount lah sebenarnya si Maxit 67 nih. Menyerempet. Sekarang Arcadia. Kodo Arcadia. Arcadia. Arcadia Moddingnya ya. cuman ada dia sih. Iya, good value Good sih. value, Dia karena good emang- value. Karena 68 key. Cuman ada dia yang 68 key. Nah. Nah. 68 key itu unik menurut gua. Ada 4 key di atas arrow key gitu kan. Iya. Gua suka kelihatannya gitu. Iya, karena dia estetikanya tuh estetika TKL yang lebih kecil dikit. Unik lah. Mm-mm. VX5 Pro. VX9 Pro. Eh, VX9 Pro 9? kayaknya nggak usah dimodif deh. Ini 5 kayaknya. VX5 Itu Pro. VX5 ya? VX5 Oh, Pro. 5 ya? Iya, VX5 Pro ya 60%. sama Maxit Iya, 61. belakangnya. Casing alunya bagusan Maxfit, lebih tebel. Iya, lebih bagus tofu. Iya, tofu. Ya, gue juga lebih prefer tofunya. Cuman pilihan warnanya lebih unik VX5 Pro. Oh iya, warnanya banyak ya. Iya, 3 warna, biru, hijau, sama lupa hitam apa silver. Sekarang ini gue belum pernah. Bang Tommy udah pernah kan ini? Apa? Beast. Belum juga, belum. Oh, belum. Tapi kayaknya dia nggak masuk, dia bukan keyboard untuk dimodif sih. Biasa Bukan keyboard aja. untuk dimodif dia. Kayaknya dia nggak usah modif-modifan deh masuknya deh. Gak usah. Jadi kayak Oh, yes. dibeli tuh ya udah langsung pakai aja nggak masalah. Cuman kalau dimodif pun sebenarnya nggak masalah sih Iya. kayaknya ya. Karena dia udah hot swap juga. Swap. Bener. Nah, ini nih, ini yang nge-hype banget. Nah, M71. ini orang banyak nyari nih. Ini gue belum pernah Sebenarnya- pegang. Ini orang banyak nyari karena ada case akriliknya. karena orang banyak nge-share tentang case akrilik sama dibantu sama waktu itu tuh ada YouTuber si Evan Fahmi itu bikin video tentang M71 yang dimodif pakai akrilik case. Jadi kayaknya dia tuh masuknya ke Biasa good aja. value untuk modding sih kayaknya sih. Good value untuk modding. Dia 750 ya. Kurang sih yang Tujuh. yang biasanya nggak nyampe 750 kok. Oh, Waktu rilisnya tuh kalau nggak coba ya. Daksa M71 klasik itu di 550.000. 5. Oh, good value itu mah. Iya, good value. Cuman 550.000 kayak itu good tadi value di banget. videonya Bang Tommy kita ngebahas ini kan, socketnya. Iya, soketnya masih soket. Sebenarnya nggak masalah karena untuk usability-nya itu sama Getron soket, Kel soket gitu. Cuman itu takutnya kalau misalnya soketnya kenapa-napa itu bisa ngaruh ke PCB. Tapi overall good value sih gua kalau 71 ini. Karena dia kayak dia tuh 71 keys kan. Iya. Basically RK71 cuman hot swap gitu. It's a pretty good board. Gua Nah, M84 nih yang biasa aja nih. biasa aja. Biasa aja. M84. M84 nih biasa aja. M84.
Kayaknya banyak banget yang masuk biasa aja ya. Iya. Oh, gue lupa Nggak bikin masalah. overprice. Overprice kan udah masuk ke video gue tadi. Iya, nanti kalau mau tahu yang apa yang worth it buat harganya ya, Heeh. di channelnya Bang Tommy guys videonya. Yoi. Lanjut. Ini yang Lightyear. Nah, Ya, definitely ini itu dari yang semua video yang gak usah Lightyear. modif, ini paling gak usah dimodif. Nggak usah dimodif karena udah out of the box, udah mantep banget kata Sire. Nah, ini nih. Nah itu tuh. Ini nih paling banyak modif-modifannya. Ini sama ini GT8. gue lupa GT8. Iya, dia pakai baut sama clip system. Aduh, ini gue masih milih Kalau GT8. menurut gue sih GT8 sih. GT8. Karena gini. Karena kan Modern Stream itu kan kita take into account sebuah keyboard yang paling worth it untuk jadi canvas kan. Untuk jadi Iya. canvas kita menuangkan kreativitas kita dalam modifikasi keyboard. Kalau misalnya kanvasnya aja udah mahal, itu kayaknya orang agak kurang tertarik kalau menurut gua. Bener. Kalau misalnya kanvasnya murah, tapi kita bisa modif mahal gitu, itu kayaknya lebih menarik sih. Bener. Iya, jadi kayaknya GT8 masih lebih in terms of modding kayaknya masih lebih menarik yang GT8 dibanding Max Speed 67. Harganya GT8 750-an ya. 780. Iya. 750.000 Worth it sih. jadi kanvas keyboard sandwich mount yang ada knobnya ya kan? Iya. Iya, daripada beli keyboard sebelah tuh yang apa? Yang mirip-mirip juga kayak gitu. Tapi harganya 1 juta lebih, mending ini sih. Iya. Dari kayak komunitas gue juga denger dia bottom case-nya beda. Pas gue cek sih beda bottom case-nya. Iya. Jadi dari yang brand sebelah nggak persis sama lah. Ada bedanya dikit. Kalau ini, nah biasa aja, sama aja ini dua. Itu biasa aja. Biasa aja tapi belakang karena mahal. 84 sama M84. Lumayan mahal. Nah ini Itu layout itu Modern Stream itu. Modern Stream. Layoutnya gue nggak suka. Karena case-nya banyak. Case-nya dia bisa pakai case 60% yang layout standar, yang bautnya itu di PCB. Iya, dan dia case dia juga kan banyak kan, ada yang resin, ada Iya. yang aluminium. Dari Rexusnya ya, dari Rexus Iya. itu keren loh. Iya. Keren. Itu apa, si Rexus ini keren nih menurut gua nih, buat yang si lini M64 sama M61-nya nih. Keren. Iya. I admit. Aftermarket optionnya keren. Mm-mm. Ini nih, next. Nah, itu Modern Stream juga tuh. Ini apa? VX7 Pro. Karena itu kanvas TKL paling murah. Iya, di atas ini ya. Kanvas TKL. Noire N2. Ya, di atas. Di atas. Karena kalau VX7 Pro itu walaupun dia nggak punya case spesifik yang untuk dia, cuman bisa di custom. Kayak dulu tuh kalau gue waktu pakai VX7 Pro itu gue kasih top case-nya gitu yang dari akrilik gitu, jadinya keren kelihatannya. Tapi dia pakai stock case-nya dibikin sandwich belum bisa ya. Belum bisa. Kayaknya masuk good value sih kalau gitu. A good value. Good value dia. Kalau Iya. bagusnya karena murahnya good value. Ya. Bener. Ketinggalan zaman ini. PCB-nya ketinggalan. Ini keyword kayaknya nggak pernah masuk ke kategori bagus ya ini. Ketinggalan zaman. Ini. Keyboard baru tapi PCB-nya, LED-nya itu masih yang nonjol. SMD. Iya. Aduh, kacau memang. Nah, ini Daiwa bisa digami o-ring. Oh, Daiwa. Gimana ya? Ya, gue belum pernah megang sih, jadi gue nggak ada opini buat dia. Daiwa. Karena digami o-ring bisa jadi Modern Dream. Kalau lu mau 68 key yang bisa digami o-ring di bawah 500.000, ya ini. Karena dia kawat stabnya kan ke atas. Spacebar stab ke atas. Pokoknya nggak nabrakan sama o-ringnya dia. Buat 68 Emang gami key. o-ring dia terimplementasi dengan baik kalau di gami o-ring? Agak kaku di USB portnya. Tapi ya masih enak Oh, dia nggak pakai dotted board? Nggak pakai. Jadi masih agak kaku di USB portnya. Oh alah, iya. Sih. Iya. Makanya Gecko. harganya segitu sih. Gecko masuk ke sama bareng sama Fantech Max 61. iya, sebelahan. Cuman di atas, dia di atas ya. dia di atas. Oh, harga karena dia value. Value-nya. Bluetooth. Ini nih.
Mecha Air. Gua Tinggalan belum pernah. zaman ini mah. Ketinggalan. Tinggalan Iya. zaman. Iya, tinggalan zaman. Ini N1 Pro biasa aja. Dia iya biasa aja. biasa. aja. Dia nggak ada yang aneh-aneh ya modnya. Nggak ada yang aneh-aneh. Dia out of the box experience dia. Out of the Gami box O-ring experience. nggak bisa. Ya Gami O-ring tray mount. Mas gue dia tuh di case-nya nggak ada sih, nggak ada kayak buat berdiri si Gami O-ringnya sih. Jadi Gami O-ringnya friction tapi friction yang ala-ala gitulah. Jadi dia out of the box experience lah kayak OLV lah. Iya. Kalau mau di Gami O-ring mending ngambil Daiwa lebih murah. Mau modif-modif mending itu. VX64 Lite. Lanjut. Ya, ini X64 Lite itu ketinggalan zaman karena udah ada ini Adaxa M64. penggantinya. Kalau lu mau split spacebar masih bisa nih. Iya, tapi ya itu sama aja kayak lo beli GK64 sebenarnya. Iya. Maxfit 87. Ketinggalan zaman ya. Maxfit 87 dia tuh iya ketinggalan zaman. Kalau ada kategori sampah masuk sampah sebenarnya sih gitu. Iya. Pokoknya ketinggalan zaman itu yang lo kalau mau beli think again. Iya, mikir 2-3 kali deh gitu. Iya. Nah, ini kalau misalnya masalahnya harga masih banyak yang lebih murah gitu kan. Kalau misalnya masalahnya fitur masih banyak lebih bagus gitu. Ini Voyager 68. Aduh, ini bisa di trade. Sekarang sih udah biasa dulu sih, sebelum ada Maxfit 67 mungkin dia bisa masuk ke Modder's Dream karena itu sandwich mount, two piece case sandwich mount. Sama kayak VX8. VX8 sih masuk sini, lupa dimasukin. Tetap aja kayaknya dia tuh Voyager itu lebih fokus ke out of the box experience sih dibanding modding sih. Iya. Tapi out of the box juga di overprice. Box. Bener-bener. Moddingnya tapi dulu gua mod seru sih ini keyboard modifnya. Oh gitu? Iya, sebelum ada sandwich mount lain. Kan VX8 habis ini. Setelah ini baru ini sama VX8 bentuknya sama. VX8 yang baru bentuknya sama. Ini apa nih? Kok VX5 Pro lagi? Skip. Ini apa nih? VX5. Wah, ini. Nah, ini dia ini timeless piece. Iya, gua ada dua ini. Gak mau gue jual. Ini yang mulain rain channel nih. Ini keyboard. Itu keyboard yang gue bikin buat pacar gue, yang gue modif buat pacar gue sampai sekarang masih dipakai sama dia. Ini keyboard timeless sih. Sampai sekarang berapa harganya? 350. 350 ribu. Pada zaman VX5 keluar itu tuh nggak ada saingannya sampai akhirnya DA Mecha Sport keluar. Cuman menurut gue masih lebih value yang VX5 karena yang DA itu minusnya itu warnanya cuma satu deh kalau nggak salah, seingat gue tuh cuma hitam doang masalah. Iya. VX5 gue mau masukin good value for money tapi ketinggalan zaman sih. After market price dia nggak mahal sih sekarang sih karena udah banyak penggantinya sih. 200 dapat. Cuman 200 kurang nggak dapat sih. Paling 300 sih di aftermarket sih. Aduh, nggak ketinggalan. Kalau dia bisa 200 atau tapi dia timeless man, nggak bisa ketinggalan zaman. Good value ya. Iya. Iya masih good value dia. Sampai sekarang yang 350 ada dari Armageddon. Apa namanya? Armageddon yang M61C. Oh iya. Yang floating. Iya, harganya sama masih bagusan ini. VX5 timeless. Dan VX5 itu keyboard yang menendang komunitas Indonesia itu bukan komunitas apa ya? Yang menendang orang-orang ingin modifikasi keyboardnya kan. Dia kayak lu mau keyboard yang bisa dimodif yang murah ya udah VX5. Dan ada zaman itu 2020 pertengahan tuh VX5 tuh jadi go to keyboardnya orang yang mau modif keyboard selain VX64 waktu itu. Iya gitu. Ini gue masuk hobi keyboard karena VX5. Bukan keyboard pertama, tapi gue mulai bikin video modding karena gue nyari video modding VX5 nggak ada yang bikin. Ya udah gue bikin. Terakhir VX87. VX87 ya dia cuma another VX7 sih.
Biasa. Cuman dia tuh kurangnya tuh belum Type C kan ya? Apa udah? Non-removable ketinggalan. Ya itu Iya. itu dia kalah sama VX7-nya itu. VX7 menang karena dia udah detachable USB-C. Kok nggak ada VX9 ya? VX. Kok ini apa nih? Tuker. V- Itu VX5. VX5, VX9. Iya, nggak ada ya. Kita VX9 masuk mana? Ya udah, anggap aja itu VX9 tuh yang VX9 paling nih, ini VX9. bawah. Yang itu VX9 tuh anggap aja. Masuk, VX9 gak usah dimodif sih menurut gua. nggak usah modif. Stoknya Iya, bagus itu nih, gua keyboard, belum keyboard pernah buka. kantoran itu. Iya, nggak usah modif tapi yang Keyboard bawah ya. Udah kita urutin lagi. Dia si VX9 Pro itu kan VX9 atau VX9 Pro itu kan basically lu pengen mechanical keyboard, pengen full size tapi pengen yang lebih compact gitu. Jadi ambilnya yang VX9 Pro, dia 96 keys aja kan soalnya. Iya, iya. Oke. Oke, so far kita urutin lagi. GT8 masih ya, paling moddable gitu. Paling moddable and value-nya paling bagus. Terus ini yang bisa banyak case-nya, banyak pilihan case. Kalau menurut gua itu kayaknya DA Mecha 6 Plus itu di atasnya Maxfit 67 deh. Karena value-nya Kalau lu ya. bilang iya, karena value kanvasnya itu. Hmm. Value kanvasnya. Ini karena banyak case, karena mounting style unik, sama knob paling murah ya. Iya. Oh, wait. Actually Maxfit 67 di atas ding karena dia udah south facing. Itu gue lupa. Gua juga lupa. Karena dia udah south facing. South facing. jadi lu mau taruhin JMK, mau taruhin EPBT, apa JTK segala macam yang cari profile nggak bakal ada interference. Kalau di Mecha 6 Plus kan masih interference tuh cari profile. Bener. Itu dia, lupa gua kalau udah south facing. Gecko X. Gua harap Gecko X itu plate-nya sama sih. Kalau plate-nya sama, ya pasti masuk Mother's Dream karena dia bisa digami O-ring. Gami O-ring, ya. Tapi gua nggak tahu yang X series itu plate-nya masih sama apa beda lagi. Mudah-mudahan aja sama sih. Iya. Karena Kita harap yang diubah kan harusnya PCB-nya aja kan dia. iya. Karena case-nya juga persis sama. Heeh. Case-nya bagus ini. Dia walaupun murah, biasanya keyboard murah kalau Bluetooth nggak ada on off switch-nya nggak ada covernya gitu. Terus Expose switch-nya. itu Daiva kayaknya ditukar deh sama N2 Pro deh. N2 Pro Karena mahal? N2 Pro itu bukan mahal, dia terlalu bergantung sama aftermarket. Oh iya, karena dia stoknya cuma bisa dibikin sandwich mount, bedanya itu doang. Iya. Tapi Dia lumayan tuh lah. sebenarnya harusnya masuk ke biasa aja, cuman kebantu sama the fact that ada yang N2 Plus X Vulkan itu. Iya. N2 X Project Vulkan. Jadi, Sama di sini belum ada masuklah. TKL. Belum ada TKL. Jadi dia satu-satunya TKL gitulah. Kebanyakan yang moddable 60% ya. 60% and pokoknya yang nggak ada 65 barrier-nya sama gitu. 60. Iya. Karena bisa digami O-ring sih. Makanya ini masuk karena bisa digami O-ring, ini juga karena bisa digami O-ring. Ya mounting style Maxfit 67 itu bisa digami O-ring nggak sih? nggak bisa, Nggak bisa ya? nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke. Oke, udah ya. Yang good Next. value tuh Good value. Arcadi. Nah ini gua bingung. VX5 kayak paling atas gak sih? VX5 Paling. tuh kayak the elder ini apa? Elder The OG. keyboard gitu. The OG bener, the Iya. OG. Terus paling M71 sama Arcadia setara sih kayaknya, setara. Gue lebih prefer Arcadia sih. Bentuk case-nya. Kalau ini kan ngambang bawahnya, gue paling gak suka case ngambang gitu bawahnya. Kenapa tuh? Suaranya jadi nggak even. Lu kalau tuang silikon jadi nggak even suaranya. Oh alah. Nih Kalau VX7 it's good where it belongs. TKL cuma ada ini ya, Iya, yang delay di sini. Nah ini biasa aja ya. sort iya. from overpriced ke value ya. Kita sorting coba. Overpriced paling kanan gitu maksudnya. Ya paling kanan overpriced. Overpriced Oke, udah kayaknya bener ini paling berarti overpriced. urutannya kayak begini. Ini paling value ya emang. Itu Iya, keycapnya over sih. 84 paling overpriced ya. Iya, ini gue setuju ini overpriced karena persis sama kayak ini beda keycap doang. Iya. Ini Iya, Noir Kalau Noir tuh value banget sih. value ya Harganya tuh barangnya. value Gue belum pernah pegang Noir N1. Pengen sih Noir N1 V3
untung mereka N1 Pro ini menurut gue dia good value karena yaitu di upgrade di south facing dan keycaps-nya. Iya. Keycaps-nya jadi cherry profile mengikuti south facing dan juga udah BBD double shock. Tapi kalau misalnya yang N1 V3 menurut gue masih agak sedikit overpriced. Kalau ini Tapi kalau paling N1 Pro udah lumayan. modif paling tambah foam doang ya ini semua. Iya. Looping switch tambah Iya. foam. Yang belum di Iya. loop. Gua rasa kalau pre-loop wajib masuk, gak usah modif ya. Ini kan udah pre-loop. Enggak, belum dia nggak preloop. Belum. Stock Gateron switches. Yang pre-loop Kalau apalagi main. ya di sini? Ya ini sih I MaxFit think- 67. Maksud 67 nggak preloop kok. Kayak Eh. box white-nya nggak preloop. Yang satu laginya, yellow-nya. Gateron cap yellow-nya ya, preloop ya. Pas gua buka ada minyaknya. Tapi maksud 67 kan seru dimodif, Pak. Iya. Berarti masuknya ke atas tetap. Iya. Kalau potensialnya harus dimodif. Kalau potensial paling tinggi. Kalau ini nih Ya. udah lu modif pun nggak bakal beda jauh ya. Ini Oh, sama ini. Maksud 67 tuh ada satu hal yang agak bugging untuk out of the box ya, yaitu spacebar-nya yang interference. oh emang gua ya di flip gua langsung Spacebar-nya flip itu sih. Ada yang interference. Iya. Jadi kalau nggak di flip itu interference spacebar-nya nggak bottom up dia. Gua Makanya, langsung flip. Salah satu modif itu kan membalik spacebar. Iya bener. Ketinggalan zaman. Ya agree lah ini. Coba kita Iya. sort dari yang paling nggak worth it di kanan ya, yang nggak worth it, yang masih ada value-nya Di dikit. kanan. Ini nih, Iya. X64 masih ada value-nya. Heeh. Ini enggak. Enggak, yang paling kanan tuh ini, yang paling kanan MaxFit 87 tuh, nggak jelas itu keyboard. Yakin. Nah, itu nggak jelas Iya. keyboardnya nggak jelas banget. Kenapa tuh? Eh, Kenapa bisa keyboard desain lama apa kenapa tuh? Karena dia keluarnya setelah MaxFit 61. Aneh gitu loh. Kalau misal dia keluar sebelum MaxFit 61 masih make sense karena Iya. pada zaman itu Fantech belum ngeluarin apa-apa yang cater to orang-orang yang mau ngoprek keyboardnya. Bener. Tapi dia keluarnya setelah MaxFit 61 yang menurut gue itu aneh banget. Maksa ngeluarin Kayak- TKL sih dia. Iya, maksa banget, maksa ngeluarin TKL tapi TKL Armageddon level gitu. Ya, karena kalau gua ngeliat itu, kebanyakan TKL desainnya lebih rumit dalamnya. Iya, memang. Ya. Kecuali floating key. Kalau floating key kayak VX87 gitu, masih agak simple ya desainnya. Tapi dia floating sih kalau nggak salah Floating. sih. MaxFit 87 dia Oh, floating. iya. Ha-ha. Floating. Yang nggak floating Tapi ini tetap ya, aja menurut Neuer gua N2. dia nggak jelas sih. Dia ya mungkin ada pasarnya lah si MaxFit 87 nih. Cuman buat kita yang kayak begini gitu dia nggak jelas sih. Nggak jelas. Udah ada MaxFit 61, MaxFit 67. 2 out of 3 lah udah bagus lah. 87 Udah 2 out depan. of 3 udah bagus. Ini gimana nih? Dua ini. Gua duel ini sebelum zaman gua ini. Ya Iya, itu udah pasar di situ lah. pas ya. Mereka keluar itu ingin bersaing tapi gagal. Gitu. Ini. Ini sih gua rasa nggak overpriced. You get what you pay for di sini. Lu Iya. bayar segitu, lu dapat speknya segitu. Cuman masih tray mount, masalahnya itu doang. Kalah Dia sama switch bawaannya apa sih? Gue lupa. Ya Gateron Pro. Oh, Gateron Pro ya. Preloop. Makanya dari sini paling nggak usah dimodif ini, udah loop. Ini paling loop switch doang. Iya. Ya boleh. Iya. Ini gimana nih? Memang bis agak ketinggalan zaman sih. Cuman bis itu masih punya value yang jauh lebih mantap dibanding yang keyboard yang di atas yang ketinggalan zaman itu gitu. Iya. Kayak salah satunya dia itu udah ada media rotary-nya sebelum ada yang knob-knoban gitu. Yang di atas arrow key-nya itu. Nggak usah modif. Ya pas dia keluar. Tapi ini harus dimodif nggak? Lu rasa pasang foam gitu? Iya, harus, itu harus. Biasa Cuman- aja apa nggak usah modif? Cuman gimana ya? Dia tuh masih lebih menang out of the box experience ya sih. Dibanding good enough ya? dibanding modding experience ya. Good Oke. enough to be used out of the box. Oke, masuk sini. Ini VX9. Nggak usah modif-modifan. Keyboard kantor kan ini? Iya, keyboard kantor. Kantor, nggak usah. Ini gimana nih urutannya? Yang paling Iya enak bener out of the kok, box? paling enak out of the box Lightyear, terus VX9 Pro, terus Kudubis. Kudubis kan emang agak ketinggalan, Iya. agak lama dia. Ya udah, Oke. udah begini listnya guys. Ya udah guys, thank you ya udah nonton videonya. Gua harap ini membantu untuk kalian. Disclaimer dulu guys. Sekali lagi ya, ini opini kita
jangan dibawa hati. Kalau setuju ya setuju, kalau nggak setuju ya nggak usah setuju. Ya, ya gua harap ini membantu ya kalau kalian lagi bingung mau belajar modding gitu atau mau modif-modifan. Ini opini kita, yang paling enak dimodif apa, yang paling worth it untuk harganya apa, sama yang lu harus avoid apa, sama yang biasa-biasa. Sama ini juga jawaban untuk yang nggak mau modif, udah oke gitu keyboardnya. Ini paling oke, ini keyboard kantor standar lah. Ini agak ketinggalan zaman tapi udah oke. Gitu ya. Iya. Ya udah guys, thank you udah nonton video gua dan see you in the next video. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalin di komentar atau juga bisa ke stream gua @rainkawai di Twitch kalau gua lagi live. Thank you udah nonton video gua and see you in the next video. Bye bye. Gua nggak di shout out gua. Oh iya lupa guys, ini juga tadi kan sebelum ini juga gua bikin tier list sama Bang Tommy. Nanti linknya di description, juga ada cardnya. Jangan lupa check out his channel, channelnya mantep loh. Ini channel sebelum gua bikin channel, gua nonton channelnya dia loh guys. Moddingnya keren-keren. Ini gua juga belajar Gami O-Ring nonton channel dia. Ya udah guys, thank you for watching. Ayo kita bye-bye bareng. Bye-bye. Bye bye. Bye bye guys. Thank you.